Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara segenap sebangsa dan setanah air, kami perlu sampaikan beberapa hal. Yang pertama, ini kita sudah ada di kompleks Gedung Rakyat, Gedung DPR RI. Gedung DPR RI yang semestinya adalah gedung milik rakyat yang setiap rakyat bisa mengaksesnya karena gedung ini dibayar dari pajak rakyat. Tapi tadi kami tidak bisa masuk langsung ke kompleks gedung utama, hanya diberikan akses untuk mengirimkan surat. Sedianya kami hendak langsung mengunjungi pimpinan DPR RI dan juga sejumlah fraksi dalam rangka untuk menindaklanjuti apa yang disarankan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Mahfud MD, yang mana pada 19 April yang lalu saat kami kunjungi ke Kementerian di bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, beliau tidak berkenan menerima kunjungan kami untuk bersilaturahmi di bulan suci Ramadan, untuk berdiskusi kait dengan penyampaian beliau yang menyatakan haram negara Nabi SAW dan soal khilafah tak baku. Sayangnya sebenarnya kami ingin menuntaskan diskusi ini dengan Pak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, karena dari beliaulah sebenarnya alasan yang menjadi sebab kami bersilaturahmi, beraudiensi dengan Kementerian di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Mahfud MD. Namun karena beliau belum berkenan, mudah-mudahan ya Ustadz sekalian, di lain waktu beliau berkenan menerima kunjungan kita. Nah, kita tetap menyiapkan waktu untuk bertemu. Prinsipnya kita siap, kita terbuka tentang perjuangan khilafah, tentang apa itu khilafah, tentang bagaimana khilafah ini akan menata Indonesia bahkan dunia, tentang bagaimana khilafah ini bisa menyejahterakan, tentang bagaimana khilafah ini bisa membuat umat ini menjadi taat kepada Allah, mampu merealisir visi dari diciptakan manusia di bumi untuk ibadullah, dan terutama mampu memakmurkan bumi, mengelola bumi. Itu tujuan dari manusia diciptakan, dan Allah turunkan ajaran untuk mengelola bumi tadi. Maka Allah telah turunkan ajaran Islam khilafah yang itu diterapkan oleh para khulafaur rasyidin dan sesudahnya, yang dengan menerapkan syariat Islam yang secara kafah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, menyebabkan bumi itu menjadi damai, tentram, dan negeri-negeri Islam menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, yang menarik adalah pada kesempatan yang lalu, walaupun kami tidak ditemui oleh Pak Mahfud MD, kami disarankan untuk mendatangi sejumlah lembaga tinggi negara dan juga ormas-ormas Islam. Disebut oleh Pak Mahfud, misalnya kami diminta untuk mendatangi Majelis Ulama Indonesia, organisasi Muhammadiyah, organisasi Nahdlatul Ulama, ya, juga sejumlah ormas-ormas Islam yang lainnya. Tapi termasuk di dalamnya juga kami disarankan untuk mendatangi partai politik, DPR dan MPR. Dan karena ini kami kira masih suasana belum libur, kami mengunjungi kompleks parlemen DPR RI di Senayan, dan ternyata sudah reses. Dan tadi juga kami tidak bisa masuk, tapi surat-surat yang kami kirimkan tentang apa yang menjadi tujuan kami datang ke Gedung Rakyat ini, dalam rangka untuk menindaklanjuti apa yang direkomendasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Pak Mahfud MD, telah kami tunaikan. Izin saya tolong pegangkan dulu. Tadi kami sudah menyerahkan surat permohonan audiensi. Isinya saya bacakan dulu begini. Nomornya 32 untuk DPR RI, ada beberapa tadi yang kami kirim. Isinya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa terkait dengan viralnya pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD terkait haram mendirikan negara Nabi dan beredar masifnya proposal khilafah untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bahwa kami telah menyampaikan permohonan audiensi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada Selasa 19 April 2022 untuk meminta penjelasan terhadap maksud dari haram mendirikan negara Nabi. Terlampir kami lampirkan surat di Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kami juga berkepentingan untuk mendakwahkan khilafah agar khilafah yang merupakan ajaran Islam tidak disalahpahami. Dua, bahwa hingga kini kami tidak diterima untuk audiensi oleh Kemenko Polhukam. Melalui media, Menko Polhukam Mahfud MD menyarankan tiga hal kepada kami, yang diantaranya kami diminta untuk mengusulkan pembahasan penerapan sistem khilafah ke parlemen dan juga partai politik, DPR, MPR.
Tiga, bahwa kami meyakini dakwah Islam termasuk mendakwakan khilafah sebagai ajaran Islam harus disampaikan kepada segenap elemen anak bangsa, termasuk kepada partai politik, DPR, dan MPR. Samping itu, khilafah sebagai aspirasi juga memiliki landasan konstitusional untuk disampaikan sebagai bagian dari kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, sebagaimana dijamin dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. 4. Bahwa oleh karena itu kami mohon agar dapat beraudiensi dan berdiskusi bersama jajaran pimpinan DPR RI. Bersama kami juga sejumlah advokat, tokoh, dan ulama Jabodetabek juga turut serta. Selanjutnya, adapun untuk waktunya kami persilahkan untuk dapat mengagendakannya. Kami berusaha menyesuaikan waktunya. Untuk konfirmasi dapat disampaikan melalui nomor HP 081290774763 atas nama Ahmad Kozinuddin. Demikian permohonan disampaikan, atas perkenannya disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat ini tidak hanya kami tujukan ke pimpinan DPR, tapi juga sejumlah fraksi. Yang saya bacakan ini adalah permohonan audiensi untuk fraksi P3 DPR RI, Partai Persatuan Pembangunan. Yang selanjutnya saya datang. Yang selanjutnya, kepada yang terhormat, ini PDIP, jadi fraksi PDIP juga kami kirimi, karena sebelumnya juga Bu Megawati pernah menyampaikan setahun atau 2 tahun yang lalu, kepada siapapun yang punya ide khilafah, aspirasi khilafah, tolong sampaikan kepada PDIP melalui fraksi PDIP. Dan dengan surat ini kami juga surati PDIP, agar kami juga bisa beraudiensi dengan PDIP, agar kami juga bisa menyampaikan aspirasi khilafah sebagaimana dikehendaki Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga agar tidak ada salah paham dan disalahpahami tentang khilafah yang kami perjuangkan sebagai ajaran Islam, sehingga kawan-kawan ya di partai PDIP atau PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, juga memahami, walaupun belum tentu menyepakati soal sepakat atau tidak, itu hal yang lain. Paling tidak memahami, dan memahami itu dari sumber primer dari kami yang selama ini memang mendakwakan ajaran Islam khilafah. Tidak memahami khilafah dari sumber-sumber hoax, sumber-sumber media sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan otoritas penyampaian. Nah, hari ini kami datang secara legal, konstitusional untuk menyampaikan juga kepada PDIP, bukan hanya kepada pimpinan DPR RI, juga bukan hanya pada P3. Selanjutnya, kami sampaikan juga ke fraksi Partai Demokrat DPR RI. Isi surat juga sama, kami juga siap beraudiensi dengan partai yang dipimpin oleh saudara AHY, ya, Agus Harimurti Yudhoyono. Tentu dalam beberapa hal Demokrat punya pandangan perspektif yang juga kami ingin dengar, apa sih perspektif pandangan Partai Demokrat terhadap dakwah khilafah di negeri ini. Selanjutnya PKS, ya, kami juga sampaikan ke fraksi PKS DPR RI, karena PKS ini partai Islam, tentu akan banyak kesepahaman pandangan terkait perjuangan mengemban dakwah Islam, menegakkan syariat Islam, karena syariat Islam adalah kewajiban seluruh umat Islam, tidak hanya bagi khusus ormas atau gerakan tertentu, tapi seluruh umat Islam punya kewajiban yang sama untuk menerapkan syariat Islam. Dan diantaranya tentu kita tahu partai PKS punya concerns di bidang penerapan syariat Islam, perjuangan syariat Islam. Karena itu kami juga ingin menyampaikan pandangan-pandangan kepada fraksi PKS agar terbangun sinergi bagaimana memperjuangkan syariah Islam ini di tengah-tengah dinamika kehidupan politik nasional yang kita ketahui saat ini memang banyak dinamikanya. Dan kami juga, ini DPR RI sudah kami sampaikan, Demokrat juga sudah tadi, ya, ada sebenarnya tadi PKB, ya, belum masuk. Yang belum terkirim, insya Allah PKB, PAN, Gerindra, di waktu yang lain juga kami akan kirimkan surat permohonan audiensinya. Jazakallah. Dan nanti surat setelah itu kami menunggu konfirmasi dari pimpinan DPR RI yang pertama, tentu Mbak Puan, juga pimpinan DPR RI yang lainnya bisa menerima, menyerap aspirasi, karena kan DPR itu kan punya fungsi untuk menyerap apa yang menjadi aspirasi rakyat. Dan kemarin Pak Mahfud MD secara tegas menyampaikan bahwa khilafah sebagai aspirasi ya boleh-boleh saja. Karena itu kita juga datang untuk dalam rangka menyampaikan aspirasi agar aspirasi khilafah ini dipahami secara detail, rinci, mendalam, sehingga tidak ada lagi perspektif yang keliru, pemahaman yang keliru, sehingga tidak ada lagi stigma-stigma yang negatif terhadap ajaran Islam yang agung ini. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah yang pertama, bahwa menyampaikan dakwah Islam, dakwah khilafah, itu adalah bagian dari hak konstitusional setiap warga negara. Kenapa? Karena di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana kami kutip di dalam surat permohonan audiensi kami, bahwa negara kita itu telah memberikan jaminan terhadap setiap kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Bahkan secara khusus ada Undang-Undang nomor
9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.